Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih adik-adik seluruh Sulawesi Selatan? Tentunya selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Tidak lupa juga kepada Bapak dan Ibu Guru Pendamping, saya doakan semoga selalu sehat. Bersama saya, Siti Adinda Dihar dalam program Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pemahaman bacaan dan menulis lagi. Kira-kira apa ya soal-soal yang kita hadapi hari ini? Yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama, wah kita sudah dihadapkan dengan sebuah teks. Di sini teksnya membahas tentang alam semesta ya, atau jagat raya. Ayo kita lihat soal-soalnya. Kata bercetak tebal yang tidak sesuai dengan KBBI adalah, oke, sekarang coba kita lihat di teksnya. Ada di nomor 1 kata jagad. Kemudian ada kata angkasa, kata galaksi, bintang, dan semesta. Kira-kira adik-adik sudah punya jawaban ya? Yuk kita lihat kira-kira apa sih jawaban benarnya? Nah, bisa dilihat di papan tulis ya adik-adik. Di sini ada kata jagad. Nah, ternyata jagad itu dia tidak baku adik-adik ya. Yang baku adalah kata jagat. Nah, dia itu pakai huruf T ya, bukan pakai huruf D. Kemudian kita lihat kata angkasa. Wah, angkasanya juga benar ya. Galaksi, oke, galaksinya juga benar. Lalu ada kata bintang. Oke, bintangnya juga tepat. Lalu kata semesta. Semestanya juga tepat. Nah, ingat kembali ya adik-adik. Kalau adik-adik menggunakan KBBI, adik-adik mau tahu kata itu baku atau tidak, dia itu yang paling pertama harus terdaftar dulu di dalam KBBI-nya ya. Tapi hati-hati, ketika adik-adik menggunakan KBBI secara online, biasanya kata baku dan tidak baku itu dia akan terdaftar, tetapi akan ada penjelasannya apabila kata tersebut tidak baku. Ketika adik-adik menggunakan KBBI yang bentuknya buku ya atau KBBI manual, adik-adik itu tidak akan menemukan yang namanya kata berimbuhan. Biasanya dia itu akan berupa kata dasar. Jadi adik-adik harus tahu ketika adik-adik mau mencari kata berimbuhan lalu dia tidak ada di dalam sebuah KBBI yang bentuknya buku, adik-adik harus hafal, oh kira-kira ini imbuhannya benar atau tidak ya. Oke, jadi sesuai dengan apa yang tertampilkan di sini, maka jawabannya yang tepat itu adalah alfa karena dia jawaban yang benarnya adalah jagat. Ya. Oke, ini yang benarnya. Jagat itu salah ya. Nah, mungkin masih banyak ya adik-adik yang menggunakan kata jagat pakai huruf D terakhirnya, bukan pakai huruf T. Oke deh, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Kalimat tidak padu terletak pada, masih ingat ya, di sini dia langsung mengatakan tidak padu. Wah, kalau begitu kita langsung memulai dari apakah kalimat ini nyambung tidak sama kalimat-kalimat yang lainnya. Dan masih ingat juga ya, kalimat tidak padu ini sama dengan kalimat sumbang atau kalimat tidak koheren. Sama-sama kok juga masuk ke dalam materi kalimat efektif ya. Nah, sekarang coba kita lihat di sini dia minta ada di nomor berapa ini? Ada di nomor 2, 3, 4, 5 sama 6. Nah, sekarang coba kita cek ya. Oke, kalimat 2. Alam semesta mencakup miliaran benda yang ada di angkasa.
Kalau ini kita coba lihat dulu nih di kalimat satunya, kira-kira dia bahasnya apa? Jagat raya atau alam semesta adalah ruang yang sangat luas, tidak terukur dan tidak terbatas. Terus kalimat duanya dia juga membahas tentang alam semesta. Wah, berarti kalimat 1 dan 2 masih saling berhubungan dong. Artinya kalimat 2 bukan kalimat yang tidak padu, karena dia masih nyambung sama kalimat sebelumnya. Kalimat berapa lagi dia minta? Oh, ada di kalimat 3, coba kita lihat. Apa sih kalimat 3 bunyinya? Selain itu, alam semesta juga terdiri dari miliaran galaksi. Nah, kalimat 1 dan 2 membahas alam semesta. Kalimat 3 membahas alam semesta juga. Artinya, kalimat 3 bukan kalimat yang tidak padu. Sekarang, kita lihat lagi ke kalimat 4. Apa sih kalimatnya ya? Setiap galaksi memiliki banyak bintang. Oke, kalimat 1, 2, 3 dia membahas tentang alam semesta. Terus di kalimat 4, dia membahas galaksi. Bisa jadi ini ya jawabannya, kita simpan dulu deh. Kalimat 5, setiap benda langit yang bertebaran di alam semesta ini terikat pada suatu susunan atau kumpulan tertentu. Ya, nah, ini juga tidak bisa dong menjadi kalimat yang tidak padu, soalnya kan kalimat awal-awalnya masih membahas juga tentang alam semesta ya. Terakhir kita lihat kalimat nomor 6. Ada yang bisa dilihat menggunakan mata secara langsung, ada pula yang membutuhkan bantuan teleskop. Wah, ini juga tidak padu ya. Karena dia langsung menyatakan ada yang bisa dilihat menggunakan mata secara langsung, ada juga yang menggunakan teleskop. Nah, berarti di sini ada 2 jawaban yang perlu kita curigai. Ada di kalimat 4 dan ada di kalimat 6. Nah, kira-kira yang mana nih yang paling tidak nyambung dengan kalimat-kalimat sebelumnya? Oke, ada yang sudah punya jawaban? Nah, jawaban paling benar itu adalah di kalimat 6. Loh, kenapa kok di kalimat 6? Karena di kalimat 4 itu kan dia masih menyambung, dia membahasnya tentang galaksi. Sementara di kalimat 6 dia hanya mengatakan ada yang bisa menggunakan mata secara langsung, ada pula yang menggunakan bantuan teleskop. Apa yang bisa dilihat menggunakan matanya? Kan dia tidak menjelaskan di kalimat itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah error, ada di kalimat 6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Penggunaan tanda koma yang salah. Nah, harusnya adik-adik masih ingat dong apa saja sih syarat-syarat untuk bisa menggunakan tanda koma. Oke, untuk mengingatkan, nah sekarang coba adik-adik lihat ya. Yang paling pertama, tanda koma itu dipakai minimal untuk 3 unsur yang dirincikan ya. Jadi kalau dia kurang dari 3, tidak perlu pakai tanda koma. Kalau dia 3 atau mungkin lebih dari 3, wajib pakai tanda koma. Kemudian, tanda koma ini ditulisnya sebelum ya. Sebelum kata tetapi, melainkan, sedangkan, yaitu, yakni, bahkan, kecuali, sementara, dan seperti. Lalu, yang ketiga, kalau yang tadi sebelum, yang ini sesudah. Sesudah kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, maka dari itu, atau bisa kita sebut sebagai konjungsi kesimpulan. Biasanya kan sebelum ada kesimpulan, contohnya kayak kata jadi, lalu ada tanda koma. Lalu ada lagi kata namun, akan tetapi, artinya sebelumnya dan selain itu. Nah, hati-hati juga ya. Ada yang tidak didahului atau diakhiri tanda koma. Contohnya kata agar, karena, maka, jika, sehingga, sampai. Lalu kemudian ketika keterangan itu mendahului subjek ya. Jadi dia itu polanya K, S, P, O ya. Biasanya seperti ini. Lalu jika dia berupa keterangan aposisi atau keterangan yang diapit dengan 2 tanda koma. Biasanya sih dia ada di tengah-tengah kalimat.
Oke, sekarang dia minta penggunaan tanda koma yang salah di mana ya? Ada di kalimat 1, 3, 6, 7, atau bahkan tidak ada. Nah, coba kita lihat. Kalimat 1, di mana ya tanda komanya? Oh, bisa kita lihat ya. Ada di sini. 1, 2. Nah, kira-kira benar tidak ini tanda komanya? Coba kita lihat bacaannya. Jagat raya atau alam semesta adalah ruang yang sangat luas, tidak terukur dan tidak terbatas. Oh, ini perincian nih. Dia merincikan 3 hal ya, atau 3 unsur. Merincikan bahwa alam semesta itu hal yang sangat luas, tidak terukur, dan tidak terbatas. Nah, perinciannya sudah 3 ya, artinya dia wajib menggunakan tanda koma. Berarti kalimat nomor 1 itu penggunaan tanda komanya benar. Kalimat berapa lagi ya? Kita lihat. Oh, ada di kalimat 3. Coba kita lihat kalimat 3. Selain itu, koma, alam semesta juga terdiri dari miliaran galaksi. Nah, kira-kira benar nggak tanda komanya setelah kata selain itu? Oke, benar ya. Dia masuk juga ke dalam konjungsi. Jadi kalimat 3 aman dong harusnya. Nah, sekarang kita lihat kalimat 6. Ada yang bisa dilihat menggunakan mata secara langsung, tanda koma, ada pula yang membantukan bantuan teleskop. Ada tanda koma sebelum kata dan. Dia juga sebuah perincian ya. Tapi yang jadi masalah di kalimat 6 ini kan hanya 2 yang dia rincikan. Ya, artinya tidak boleh dong pakai tanda koma. Ya, artinya nomor 6 ini tidak tepat penggunaannya. Kalau di kalimat 7 gimana ya? Akibatnya oke, ada tanda koma. Ini juga benar ya, karena dia konjungsi. Berarti jawabannya itu ada di kalimat 6. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nah, berarti ada ya jawaban yang salahnya. Error itu sudah pasti salah. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kita masuk ke inti kalimat. Inti dari kalimat 5 adalah, nah, harusnya adik-adik masih ingat dong ya, gimana sih caranya mencari inti kalimat? Nah, inti kalimat itu dia terdiri dari 3 pola, tergantung kalimatnya pakai yang mana. Ada yang pola pertama hanya subjek dan predikat saja, ada yang pola kedua subjek, predikat, dan objek. Kalau kalimatnya itu pakai objek, kemudian subjek, predikat, dan pelengkap ketika kalimatnya itu memakai pelengkap. Nah, sekarang ada yang harus adik-adik ingat, jangan dilupakan ya. Semua jenis keterangan dan bagian dari perluasan kalimat tidak boleh masuk ke dalam inti kalimat. Oke, kita sudah pernah belajar ya tentang jenis-jenis keterangan. Harusnya adik-adik masih ingat. Nah, keterangan ini semuanya ya, mau dia ada di depan kalimat mendahului subjek, mau dia berada di akhir kalimat, atau dia ada di tengah-tengah kalimat. Pokoknya ketika adik-adik sudah menyatakan ini adalah keterangan, dia tidak boleh masuk ke dalam inti kalimat. Nah, kemudian perluasan kalimat juga tidak boleh. Bagaimana caranya kita tahu kalau sebuah kalimat itu pakai perluasan? Adik-adik tinggal melihat di dalam teksnya. Apakah dia pakai kata yang sama preposisi? Masih ingat dong apa itu preposisi? Dia itu di, apalagi ya? Ke, dari, kemudian kata pada, lalu kata dalam, sama antara. Ya, nah antara ya, bukan antar, itu lain lagi. Nah, gimana cara menentukannya? Misal adik-adik sudah menentukan sebuah kalimat itu subjek. Nah, terus di belakangnya ada kata yang. Kalau begitu, semua kata di belakang kata yang sebelum masuk ke dalam predikat akan menjadi subjek ya. Begitu pula kalau dia di objek, kalau dia sebelum masuk ke keterangan ya.
Nah, sebenarnya bisa juga kok ada di keterangan. Cuma kan kalau misalnya kata yang ada di keterangan juga kita tidak memperhatikan. Toh dia tidak boleh masuk ke dalam inti kalimat. Sama kok dengan preposisi penggunaannya dengan kata yang. Apakah dalam suatu kalimat bisa ada preposisi dan kata yang secara bersamaan? Bisa saja. Nah, sekarang kita sudah tahu ya bagaimana cara menentukan inti kalimat. Oke, kita lihat inti dari kalimat 5. Setiap benda langit yang bertebaran di alam semesta ini terikat pada suatu susunan atau kumpulan tertentu. Masih ingat ya, kita harus mencari predikat terlebih dahulu. Oke. Predikat itu biasanya dia berupa kata kerja. Di mana ya kata kerjanya? Oke, di sini ada kata bertebaran. Kemudian ada kata terikat. Nah, waduh, yang mana nih yang bisa jadi predikat? Ingat, kalau mau mencari predikat, itu kan sudah pasti dia kata kerja. Kalau bukan kata kerja, kata adalah dan merupakan. Setelah itu dimasukkan deh kalau kita mau mencari subjek. Pakaikan dia pola, apa atau siapa. Lalu kita tambahkan dengan predikatnya. Sekarang kita coba nih pakai kata bertebaran. Apa yang bertebaran? Setiap benda langit yang. Yang apa? Artinya kata bertebaran tidak bisa menjadi predikat. Sekarang kalau kita pakai kata terikat. Apa yang terikat? Setiap benda langit yang bertebaran di alam semesta ini. Oke, berarti predikatnya ada di kata terikat. Oke. Nah, artinya dari kata setiap sampai kata ini adalah subjek. Ada kata yang, ya, artinya. Oh, ada lagi kata di. Artinya ini adalah subjek perluasan, ya. Nah, jadi kata yang sama di bisa ya, dia berada dalam satu wilayah yang sama. Kemudian kita sudah lihat ada kata pada. Wah, berarti ini bisa masuk ke dalam keterangan ya. Keterangan apa? Keterangan tempat. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan polanya. Ingat yang pertama, tidak boleh ada keterangan. Artinya pada suatu susunan atau kumpulan tertentu ini sudah pasti tidak akan ada satupun kata-katanya yang masuk. Terikat sudah pasti masuk. Ya, nah sekarang subjeknya. Yang mana ya? Nah, ini kan kita sudah lihat kata yang. Artinya mulai dari kata yang sampai kata ini itu masuk ke dalam perluasan. Nah, inilah bagian dari perluasannya. Ini juga tidak boleh masuk di dalam inti kalimatnya. Artinya intinya hanya setiap benda langit terikat. Nah, kita coba cari yang mana kalimatnya. Alfa. Setiap benda langit terikat susunan. Oh, tidak bisa. Ini kata susunan, tadi kan dia masuk ke dalam keterangan. Jadi dia tidak boleh. Setiap benda langit terikat. Oke, ini jawabannya. Bravo. Sebenarnya kalau kita lihat lagi, Charlie. Oh, ini ada kata yang, berarti sudah jelas-jelas dia salah. Delta. Ada kata di, preposisi. Sudah jelas-jelas salah. Error, wah ini sudah jelas-jelas salah ya. Ada kata yang, ada lagi kata di, ya. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, kita lihat soal yang selanjutnya. Oke, judul yang tepat untuk teks di atas. Nah, coba kita lihat ya. Apa itu sebenarnya tema, topik, dan judul? Dan bagaimana sih sebenarnya menentukannya?
Pertama, ada tema. Tema itu dia bisa dikatakan sebagai landasan dari terciptanya suatu teks, sifatnya luas atau mungkin ada yang menyatakan sifatnya umum, sama saja ya. Kemudian bisa dikembangkan dan biasanya kata-katanya sedikit. Jadi mungkin kalau adik-adik disuruh membuat karangan misalnya, terus temanya cuma satu kata, ya tidak masalah karena memang pada dasarnya tema itu kata-katanya sedikit, satu kata pun bisa jadi tema ya. Nah, kemudian di bawahnya tema ada namanya topik. Apa sih itu topik? Topik itu hal yang dipermasalahkan, dibicarakan, atau diuraikan dalam setiap paragraf. Beda antara tema dan topik, kalau tema, semua paragrafnya di dalam satu teks yang sama, dia itu wajib temanya sama. Tapi kalau topik, dalam satu teksnya, setiap paragraf mustahil topiknya itu sama. Kenapa harus berbeda? Ya kalau sama, untuk apa kita buat paragraf baru? Satukan saja. Oke. Kemudian yang terakhir, di bawah topik adalah judul. Judul itu bisa dikatakan sebagai kepala teks yang dapat menggambarkan keseluruhan isinya. Atau simpelnya seperti ini, ketika adik-adik sudah membaca suatu judul pada teks atau bacaan, kemudian adik-adik itu langsung terpikir, oh nanti dia akan bahas ini, bahas apa? Itulah sebuah judul. Perbedaan antara judul sama tema ya, kalau tema itu dia sifatnya luas dan masih bisa berkembang untuk keseluruhan teksnya. Judul pun untuk keseluruhan teks, tapi dia sudah tidak mungkin berkembang lagi karena dia betul-betul di paling bawah. Maksudnya di paling bawah apa? Ketika kita menggambarkan sebuah diagram, maka tema itu ada di bagian paling atas. Lalu kemudian topik di tengah-tengahnya dan yang terakhir barulah judul, ya. Nah, seperti ini kira-kira. Atau bisa saya katakan tema itu kan luas, umum. Judulnya itu pasti spesifik dong. Nah, sekarang kita lihat judul yang tepat. Alfa, alam semesta. Oke, bisa. Karena dari tadi memang membahas tentang alam semesta, isinya, dan benda-benda langit yang ada di alam semesta. Planet dan bintang. Benar juga dia membahas tentang planet dan bintang. Tetapi dalam teksnya, dia itu planet dan bintang ada di dalam alam semesta. Atau bagian dari alam semesta. Galaksi dan angkasa, ini juga sama ya, dia berada di bagian alam semesta. Jadi otomatis Bravo dan Charlie sudah pasti bukan jawabannya. Teleskop dan fungsinya. Bahkan kata teleskop hanya diungkit sekali ya. Jadi tidak mungkin menjadi judul. Susunan tata surya. Oh, ini sudah lebih-lebih salah. Dari tadi kan kita tidak membahas tentang susunan tata surya. Ya, jadi jawaban paling tepat adalah alfa, alam semesta. Oke, kita lanjut ke teks berikutnya. Nah, penggunaan angka yang tidak tepat. Coba kita lihat. Nah, adik-adik kan pasti pernah melihat dalam suatu bacaan, kadangkala ada angka yang ditulis betul-betul dengan simbolnya berupa angka, ada juga angka yang ditulisnya itu pakai huruf, ya. Jadi adik-adik bisa lihat ya, ketika sebuah bilangan di dalam sebuah teks itu terdiri hanya satu kata dan bukan perincian, dia wajib ditulis dengan huruf. Tapi ketika dia perincian, ditulisnya dengan angka. Kemudian, angka itu digunakan untuk ukuran panjang, berat, luas, isi, waktu. Kemudian sama menyatakan nilai, entah nilai mata uang atau persentase. Kemudian, ketika adik-adik ada angka atau sebuah bilangan mengawali sebuah kalimat, dia tidak boleh berupa simbol angka. Dia harus berupa huruf. Tetapi ketika dia lebih dari satu kata, tetap juga tidak boleh menggunakan angka, tapi dahului dengan kata sebanyak, sejumlah, sebesar. Atau ubah susunan kalimatnya.
tapi tidak mengubah maksud dari kalimat tersebut. Dan yang terakhir, ketika adik-adik menuliskan nominal bilangan dalam jumlah yang besar, itu boleh ditulis dengan setengahnya sebagai angka, setengahnya lagi sebagai huruf, supaya lebih mudah dibaca dan tidak menimbulkan kesalahan dalam pembacaan. Nah, sekarang kita lihat nih soalnya. Ibu memiliki 10 butir telur yang didapatkan dari ayamnya pagi ini. Nah, ada kata 10 butir. Oke, dia hanya satu kata. Bukan pula perincian, artinya dia benar ditulis seperti ini ya, dia ditulis dengan bilangannya, ditulis dengan huruf. Oke, alfa berarti benar. Yang kedua, kakak membeli 3 ekor ayam, 12 ekor ikan mujair, dan 20 ekor sapi. Oke, ada kata 12 dan 20. 12, 2 kata. 20. 2 kata juga. Artinya sudah benar mereka ditulis dengan angka. Nah, tapi ada 3 di sini. Nah, ini kan berupa perincian, jadi nggak masalah kalau dia harus ditulis dengan angka. Oke, bravo juga benar. 4. Ayah membeli tanah seluas 40 hektare. Oke, di sini hektare dia itu kan menyatakan luas, ya. Nah, luas juga wajib ditulis dengan angka. Kemudian, adik berhasil menabung sebanyak 500 juta rupiah. 500 juta rupiah ini kan nominal yang lumayan besar ya. Nah, kalau kita tulis secara manual 500 juta itu kan dia memiliki 0,9 seperti ini ya. Nah, kalau dibaca seperti ini, kan kadang-kadang ada yang kesulitan. Berapa ini nominalnya? Kok nolnya banyak sekali? Ada yang mungkin membacanya 500 ribu, 500 juta. Nah, kalau seperti ini tidak apa-apa, adik-adik bisa menulis seperti ini karena dia nominalnya cukup besar, ya. Nah, jadi nggak masalah. Dan yang terakhir, 250 orang siswa terbaik mendapatkan kesempatan untuk menjalani pelatihan. Nah, ini ada 250. 250. Oke, 4 kata. Harusnya benar sih dia ditulisnya dengan angka. Tapi yang jadi masalah, angka yang betul-betul merupakan simbol angkanya, dia tidak boleh mengawali kalimat seperti ini, ya. Jadi, error ini salah. Oke, jadi error jawabannya. Kalau seperti ini kasusnya, bagaimana yang baiknya? Adik-adik tinggal menyatakan sebanyak 250 orang siswa. Kan tidak mengubah artinya, ya. Oke, kita lanjut ke teks berikutnya. Nah, perhatikan susunan kalimat-kalimat di bawah ini. Oke, oh dia sudah menetapkan angka 1 adalah kalimat pertama. Kemudian di sini ada 13, 15, dan 14. Coba kita baca dulu dari yang 13. Polusi udara di kota-kota besar semakin meningkat akibat emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi polusi udara. Berbagai kebijakan, ini kan oleh karena itu dia sudah menyatakan kesimpulan. Kok baru kalimat 1 sudah menyimpulkan? Ya, berarti alfa itu tidak tepat. Coba kita lihat, kalau di kalimat 4, polusi udara di kota-kota besar semakin meningkat akibat emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mengurangi polusi udara, seperti pembahasan dan pembatasan kendaraan dan peningkatan transportasi umum. Oke. Kemudian, kalau kita coba yang 15. Polusi udara di kota-kota besar semakin meningkat akibat emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Banyak penelitian menunjukkan bahwa polusi udara dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Oke, nah kalau kita sudah lihat kalimat satunya ini kan dia menyatakan tentang hal negatif dari polusi udara.
Sementara di kalimat 4 dia itu hal yang positif, ya. Nah, terus kita lihat lagi di kalimat 5. Ini juga hal yang positif. Jadi, yang urutan tepatnya itu 1 lalu 5. Berarti pilihannya antara Bravo, Charlie, atau error. Nah, sekarang coba kita lihat kalau Bravo. Polusi udara di kota-kota besar semakin meningkat akibat emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Banyak penelitian menunjukkan bahwa polusi udara dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk mengurangi polusi udara seperti pembatasan kendaraan dan peningkatan transportasi umum. Oke, aman. Kalau begitu coba kita ke kalimat 2. Selain itu, penghijauan di kota juga dapat membantu menyerap polutan dan meningkatkan kualitas udara. Oke, berarti kalimat 4 ini harus ada sebelum kalimat 2 ya. Karena di sini masih sama-sama hal positif untuk mengurangi transportasi udara. Lalu polusi transportasi udara. Lalu ditutuplah dengan kesimpulan ada di kalimat 3. Artinya jawaban yang tepat adalah Bravo. 1, 5, 4, 2, 3. Oke. Soal-soal seperti ini untuk penyusunan kalimat itu seringkali muncul di dalam UTBK. Jadi adik-adik harus bisa ya membaca cepat dan langsung paham, oh ini dia harus bahas apa setelahnya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Penulisan huruf miring yang salah. Kapan sebenarnya huruf miring itu harus digunakan? Yang kita ketahui selama ini huruf miring itu kan hanya digunakan pada kata-kata dari bahasa asing atau dari bahasa daerah. Nah, pertama, huruf miring itu dipakai untuk judul buku, film, album lagu, acara televisi, siniar, lakon, media massa, termasuk juga di dalam daftar pustaka. Huruf miring juga digunakan bisa menegaskan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Mungkin simpelnya contoh untuk kalimat 2 ini adik-adik sering melihat ketika sedang mengerjakan soal. Misalnya, penulisan yang benar kecuali, lalu kata kecualinya dimiringkan. Oh, artinya itu sedang menegaskan kata. Kemudian nomor 3, dituliskan menggunakan miring kalau kita memakai kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Tapi adik-adik harus ingat, nama diri ya, orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang, walaupun dia berbahasa asing dan berbahasa daerah, itu tidak ditulis dengan huruf miring. Berarti dia biasa aja penulisannya. Oke, coba kita lihat. Nama ilmiah ikan teri adalah Stollephorus commersoni. Oke, kapital aman ya. Nah, sekarang kita lihat huruf miringnya. Ini kan nama ilmiah ya. Jadi dia wajib pakai huruf miring. Berarti alfa benar. Film Keluarga Cemara sangat populer tahun lalu. Nah, Keluarga Cemara di sini dia menyatakan judul. Artinya dia harus huruf miring. Oke, Charlie. Cupcake atau kue mangkuk menjadi makanan yang disukai banyak orang. Cupcake diambil dari kata berbahasa Inggris. Kan kalau di bahasa Indonesia kan dia itu artinya kue mangkuk. Artinya cupcake juga wajib ditulis miring. Berarti dia benar ya. Kemudian Delta, World Health Organization menyatakan bahwa penyakit tidak menular merupakan ancaman besar. Ini kan nama lembaga ya, WHO. Nah, ini tidak boleh ditulis huruf miring. Kenapa tidak boleh? Karena nama lembaga ya, tetap tidak boleh ditulis miring. Oke, kalau error gimana nih? Imbuhan me pada kata memakai memiliki makna apa? Nah, ini sedang menegaskan bagian kata. Dan ini menegaskan kata ya. Jadi jawaban paling tepat adalah delta. Nah, kalau dalam menulis menggunakan tangan,
lalu kata-katanya harus ditulis miring, adik-adik tidak perlu memiringkan tulisannya ya. Cukup diberikan dengan garis bawah saja. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Penulisan partikel pun yang salah. Nah, Alfa, baik ayah ataupun ibu. Oke, bravo. Sekalipun sehat. Wah, ada kata sekalipun lagi di bravonya. 2 kali, 1 disambung, 1 dipisah. Charlie, Ani selalu memaafkan Rina walaupun sudah dibohongi. Delta, dia tetaplah temanmu bagaimanapun sifatnya. Error, jangan pernah keluar apapun yang terjadi. Kapan sebenarnya huruf pun itu harus disambung ataupun dipisah? Atau jangan-jangan pun tidak boleh disambung atau tidak boleh dipisah? Nah, partikel pun yang pertama, partikel pun itu harus ditulis terpisah dengan kata yang mendahuluinya. Tapi ketika dia bertemu sama kata penghubung, partikel pun wajib ditulis menyambung. Oke. Ini adalah partikel pun yang menyambung ya. Kata ada, andai, atau, bagaimana, biar, jika, kalau, kendati, mau, meski, sekali, sementang, sungguh, walau. Jadi selain ini tidak boleh disambung. Sekarang kita lihat. Ataupun, oke, benar. Sekalipunnya ada 2. Yang ini benar dong karena tadi ada kata sekalipun. Hati-hati. Sekalipun yang ini dia maknanya berbeda dengan kata sekalipun yang di sini. Sekalipun yang di awal ini, dia itu bermakna makna hubungan, ya. Tetapi yang jadi masalah, ini maknanya adalah 1 kali. Saya bisa baca seperti ini. Sekalipun sehat, dia tidak akan datang 1 kali pun ke rumah anak itu. Kata 1 kali kan tidak masuk ke dalam kata hubung dong. Jadi dia tidak boleh disambung. Artinya ini tetap benar. Nah sekarang, walaupun oke, ini juga disambung. Bagaimanapun ini juga disambung. Berarti jawabannya ada di error. Apapun ya. Kata apapun tidak boleh disambung. Tuh, tidak ada kata apapun juga di sini ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Penulisan huruf kapital yang salah. Nah, sekarang untuk huruf kapital sudah pasti. Yang pertama awal kalimat, kemudian unsur nama termasuk teori, rumus, dan hukum. Wilayah geografi yang diikuti sama namanya. Judul, buku, karangan, artikel ya. Jabatan yang diikuti wilayah atau nama orangnya. Kemudian kata Anda, kata sapaan atau pengacuan. Dan hati-hati tidak digunakan pada nama yang bermakna jenis, satuan, atau ukuran. Sekarang kita lihat. Musa Akumanata adalah nama ilmiah dari pisang tanduk. Awal kalimat oke. Nah, tapi ini kan nama ilmiah. Kok A-nya tidak kapital? Ingat ya adik-adik, kalau nama ilmiah hanya di awalnya saja kapital. Kata kedua tidak boleh kapital. Jadi ini benar. Nah, majalah di awal kalimat kapital. Bobo, nama majalahnya. Otomatis dia harus kapital juga. Benar. Charlie, kami di awal kalimat. K-nya huruf kapital. Intan, nama orang. Ini juga harus kapital. Delta, Rina, nama orang, apalagi di awal kalimat. Nah, terakhir, suku Bugis. Wah, ini tidak tepat ya adik-adik. Yang tepatnya itu Bugis saja kapital. Tapi huruf S-nya ini tidak usah kapital. Ya, S kecil saja. Oke, terakhir provinsi. Oke, di awal kalimat. Nah, jadi jawabannya ada di delta. Oke adik-adik, sekian sepertinya nomor 10 menjadi soal terakhir kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Kita akan ketemu lagi nanti. Saya Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.